Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 1931. Saya secara khusus datang kepada Anda kali ini karena saya mendengar anak itu mengatakan bahwa dia akan datang ke sekte bipolar untuk berpartisipasi dalam ujian murid pemula. Bukankah kalian semua bertanggung jawab atas bagian ini? Saya di sini kali ini, saya harap Anda tidak membiarkannya lolos setelah Anda bertemu orang ini. Setelah mendengarkan ini, Zhang Xiaotian dengan ringan bersenandung dan melirik Wang Yaosu, mengangkat alisnya. Dia tahu bahwa anak ini adalah monyet yang baik. Bagaimana dia bisa datang kepadanya hanya untuk membantu dirinya sendiri? Zhang Xiaotian melirik hal-hal baik di atas meja. Meskipun hal-hal ini dapat dianggap berguna, tetapi dia ingin dirinya berada di tengah penilaian para murid pemula. Hal-hal ini membuatnya gelisah. Ini sulit. Penilaian tingkat pemula adalah masalah besar. Selain itu, saya bukan satu-satunya pengabdi dalam penilaian tingkat pemula. Kecemasan melintas di wajah Wang Yaosu ketika dia mendengar ini. Tetapi dia dengan cepat ditekan. Siapa Kakak Zhang? Saya belum tahu. Jika Anda benar-benar tidak memiliki kemampuan ini, bagaimana saya bisa merepotkan Anda? Karena saya di sini, itu berarti Anda pasti memiliki kemampuan ini. Tetapi itu hanya orang yang tidak dikenal. Mungkin orang itu adalah mata-mata dari sekte Hunyuan. Zhang Xiaotian baru saja mendengarkan kata-kata Wang Yaosu. Dia bahkan tidak memasukkannya ke dalam hati. Melihat bahwa Zhang Xiaotian tidak ingin melepaskannya, Wang Yaosu dengan cepat mengeluarkan 500 kristal roh tingkat rendah dari cincin penyimpanan dan meletakkannya dengan rapi di atas meja. Saudara Zhang, selama kamu bisa membantuku melakukan ini, kristal roh tingkat rendah ini milikmu. 500 kristal roh tingkat rendah ini bersinar dengan kecemerlangan lavender, dan itu adalah warna yang berbeda di mata Zhang Xiaotian. Sampai sekarang, wajah Zhang Xiaotian benar-benar tersenyum. Melihat wajah Wang Yaosu, itu tidak asin atau acuh tak acuh seperti sebelumnya. Faktanya, Zhang Xiaotian masih punya rencana untuk membuat kesalahan lain. Tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, jika dia tidak setuju dan Wang Yaosu menoleh untuk mencari pengabdi lain, dia tidak menghentikan keributan. Jadi dia hanya menerimanya ketika dia melihatnya. Saya tahu nak, Anda akan melakukan sesuatu. Anda menyerahkannya kepada saya dan Anda pasti tidak akan membiarkan anak itu lulus ujian. Dengan kata-kata Zhang Xiaotian, Wang Yaosu benar-benar melepaskan hatinya. Pada saat ini, Jack sudah memasuki kota bipolar, dan dia tidak tahu apa-apa tentang tersandungnya Wang Yaosu pada dirinya sendiri. Tetapi bahkan jika dia mengetahuinya, Jack tidak akan terlalu peduli. Selama bertahun-tahun, ada begitu banyak hal yang ditargetkan oleh orang lain, dan dia bahkan sudah terbiasa. Selama kekuatannya cukup keras, metode monster dan hantu itu tidak cukup untuk dilihat. Ketika di kota Zhengyang, Jack telah menukar semua batu roh terbaik di tangannya menjadi kristal roh. Bagaimanapun, kristal roh adalah mata uang yang sulit di dunia ini, tetapi rasio pertukarannya benar-benar terlalu besar. Dia telah menukar semua batu roh terbaik, dan dia belum menukar banyak kristal roh, dan dia hanya memiliki lebih dari 1000 di tangannya. Setelah memasuki Bipolar City, dia belajar apa yang dimaksud dengan kepadatan penduduk. Mungkin karena kualifikasi untuk memasuki kota telah dilonggarkan selama periode ini, dan ada berbagai macam orang di dalamnya. Tapi begitu dia berjalan ke jalan utama, itu sudah diblokir dan tidak ada cara untuk melanjutkan. Nashwaite tidak tinggal di kapal roh Mustard sepanjang waktu. Dia telah mencapai kemacetan dalam kultivasinya selama periode ini. Lebih baik keluar dan berjalan-jalan. Setelah Jack memasuki kota, Nashwaite keluar dari kapal roh Mustard. Dia tidak bisa menahan nafas ketika dia melihat orang-orang di jalan. Ini benar-benar pengalaman yang panjang. Kekuatan orang-orang di sini umumnya sangat tinggi. Sebagian besar dari mereka telah mencapai tahap yang diperoleh. Jika ditempatkan di Huaxia, ini setidaknya basis kultivasi surgawi. Petik 2, bab 1932. Nashwaite menoleh untuk melihat Jack dan berkata, kemana kita akan pergi selanjutnya? Haruskah kita langsung pergi ke sekte bipolar? Jack terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Kita di sini untuk pertama kalinya dan tidak mengerti apa-apa. Bukankah lelucon untuk pergi ke sekte bipolar? Meskipun yang lain mengatakan bahwa sekte bipolar perlu merekrut murid, kapan akan itu direkrut? Jadi apa? Kita belum menemukan jawabannya. Petik 2. Nashwaite berpikir sejenak dan merasa itu juga. Kalau begitu mari kita cari seseorang untuk bertanya dulu. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, Nashwaite memasuki kapal roh Mustard lagi. Jack sudah memikirkan kemana dia akan pergi. Tidak mudah di dunia ini untuk menemukan seseorang untuk bertanya tentang berbagai hal. Agar tidak menimbulkan masalah, Jack pertama kali menemukan penginapan yang sangat biasa. Tetapi setelah memasuki penginapan ini, penjaga di dalam penginapan mengatakan bahwa penginapan itu penuh, yang membuat Jack sedikit tidak berdaya. Setelah memasuki beberapa penginapan berturut-turut, semuanya penuh. Di luar dugaan,
Bisnis Bipolar City Inn sangat panas. Semuanya penuh. Sampai Jack datang ke jalan yang sangat terpencil. Jalan itu hampir seperti gang di antara gang. Dan tidak ada orang di sekitar gang sempit ini. Jack juga mengetahui melalui pertanyaan bahwa ada juga sebuah penginapan di tempat ini yang sangat terpencil. Setelah Jack memasuki penginapan ini, penjaga juga melihat Jack yang masuk. Dia menurunkan kelopak matanya dan tidak terlalu senang, jelas menunjukkan kurangnya minat. Tamu, kamu di sini. Apakah kamu ingin menjadi yang terbaik atau tinggal di toko? Hanya ada satu kamar tamu. Bagaimana jika kamu ingin tinggal? 3 kristal roh tingkat rendah tinggal selama 1 hari. Kami tidak tawar-menawar atau diskon di sini. 3 kristal roh tingkat rendah hanya bisa hidup selama 1 hari. Harganya benar-benar membuat Jack memukul diam-diam di dalam hatinya. Tetapi dia tidak terlalu terjerat. Sulit menemukan penginapan yang kosong. Jika dia pergi karena harganya, dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan yang kedua. Jack membayar kristal roh tingkat rendah dengan sangat sederhana. Dia tidak tahu berapa lama dia akan tinggal di Bipolar City. Dia tinggal selama 10 hari sekaligus. Setelah kristal roh diserahkan, dia mengeluarkan 5 kristal roh dan meletakkannya di depan si penjaga. Melihat postur ini, si penjaga secara alami mengerti bahwa itu adalah hadiah Jack. Kelopak matanya yang terkulai akhirnya terangkat, dan dia berbicara dengan semacam kesopanan. Melihatnya seperti itu, dia ingin mengatakan sesuatu yang lucu. Jadi dia berkata baik kepada Jack. Tapi yang tidak suka didengarkan Jack adalah salam yang tidak berguna. Jadi dia meluruskan, aku punya beberapa pertanyaan yang ingin aku tanyakan padamu. Si penjaga berdiri tegak, dengan seringai formula di wajahnya. Saya tidak tahu apa yang ingin ditanyakan petugas tamu. Saya adalah penduduk asli di kota bipolar ini. Saya tahu banyak hal, tetapi beberapa rahasia Sin yang tidak diketahui. Jika Anda ingin bertanya kepada saya belum tentu tahu. Jack terus berbicara dengan tenang. Ini bukan rahasia yang tidak diketahui. Saya ingin bertanya kapan sekte bipolar akan merekrut murid. Setelah mendengar pertanyaan ini, si penjaga segera mengerti bahwa tujuan Jack ada di sini. Faktanya, dia tidak tahu berapa banyak orang yang dia terima selama periode ini. Dan dia ingin memasuki sekte bipolar dan menjadi murid sekte bipolar. Kamu bertanya kepada orang yang tepat. Ada insiden besar di sekte bipolar baru-baru ini. Perekrutan murid yang asli setiap 2 tahun sekali telah diubah menjadi setiap 3 bulan sekali. Mereka telah merekrut sekali sebelumnya. Dan ini akan menjadi yang kedua kalinya merekrut murid dalam 10 hari. Anda harus mengambil kesempatan. Tetapi saya pikir persaingan kali ini sangat ketat. Bab 1933. Setelah mendengar ini, Jack mengangkat alisnya dan memberi isyarat kepada si penjaga untuk terus berbicara. Si penjaga membuka kotak obrolan dan berkata tanpa henti, kamu dapat menemukan penginapan kami. Jadi kamu ingin datang dan sudah pergi ke banyak penginapan lain, kan? Dalam beberapa hari terakhir, hampir setiap penginapan penuh. Entah itu merekrut murid untuk alasan lain atau untuk sekte bipolar. Semua orang telah mendengar bahwa sekte bipolar kekurangan murid baru-baru ini. Jadi mereka telah menajamkan kepala dan ingin datang ke Bipolar City untuk ujian. Saya tidak tahu bahwa puluhan ribu orang telah datang selama waktu ini. Setelah mendengar kata-katanya, Jack mengerti mengapa semua penginapan penuh. Ternyata penginapan di Bipolar City tidak hanya memiliki bisnis yang bagus, tetapi mereka mengikuti acara besar perekrutan murid sekte bipolar dan menarik banyak orang ke Bipolar City. Karena ada begitu banyak orang yang ingin menjadi murid sekte bipolar, sistem penilaian sekte bipolar secara alami jauh lebih ketat. Meskipun seseorang mengatakan bahwa kondisinya telah dilonggarkan karena kebutuhan mendesak untuk murid di sekte bipolar, karena ada begitu banyak orang, seharusnya tidak mudah untuk melonggarkan kondisinya. Si penjaga itu melanjutkan ketika Jack berpikir, namun, tidak peduli berapa banyak orang yang datang, tidak banyak yang benar-benar dapat menjadi murid sekte bipolar. Meskipun sekte bipolar telah melonggarkan persyaratan untuk merekrut murid, itu tidak berarti siapapun dapat masuk. Saya pikir Anda sangat kuat, dan Anda pasti akan menjadi murid sekte bipolar. Pada akhirnya, sanjungan dari kalimat terakhir seharusnya tidak terlalu jelas. Jack hanya terkekeh tanpa komitmen. Si penjaga merasa bahwa sanjungannya menamparkan kuku kudanya tanpa ada tanggapan. Jadi dia harus menyingkirkan arti menyanjung. 10 hari kemudian, itu adalah ujian masuk. Itu kebetulan bahwa waktu ini masih tepat waktu. Dia kebetulan telah memesan kamar selama 10 hari, tetapi dia tidak tahu apa ujian masuknya. Dengan kondisinya saat ini, dapatkah dia menjalaninya? Faktanya, Jack tidak meragukan kemampuannya. Bagaimanapun, dia memiliki ingatan akan kekuatan besar pendahulunya, dan dia telah mengembangkan keterampilan bela diri terendah yang juga surgawi. Tetapi kekuatannya tidak berarti bahwa Jack memenuhi persyaratan rekrutmen lain dari sekte bipolar. Jika dia membatasi usia calon pendaftar, maka Jack mungkin tidak dapat masuk. Saya tidak tahu apa persyaratan perekrutan sekte bipolar.
Apakah Anda tahu ini? Si penjaga mengangguk dengan penuh semangat. Dia sudah menyukai hal-hal ini. Lagi pula, banyak orang datang untuk menanyakan selama ini. Jika ditempatkan di masa lalu, kondisi perekrutan jauh lebih ketat, dan tingkat kultivasi yang diperoleh tidak diperlukan, dan jantung seni bela diri tidak tegas atau tidak. Tetapi sekarang hanya ada satu konten penilaian, dan itu adalah untuk membuat obsidian menyala 3 lampu. Ketika kata-kata itu keluar, Jack mengangkat alisnya tanpa sadar, membuat obsidian menyala 3 lampu. Apa itu obsidian? Si penjaga melanjutkan dengan mengatakan, apa itu obsidian sebenarnya? Tidak begitu jelas kapan itu kecil, meski fungsinya kecil tapi bisa dipahami. Tidak peduli apa tingkat kultivasinya, Anda menggunakan semua kekuatan Anda untuk menyerang obsidian. Dan obsidian dapat menyalakan lampu yang sesuai dengan kekuatan yang Anda tekan. Ada total 5 lampu di obsidian, dan hanya jika sampai lampu ketiga yang menyala, Anda lolos. Setelah si penjaga selesai menjelaskan, dia berhasil membangkitkan rasa ingin tahu Jack, tetapi sangat ingin melihat apa itu obsidian. Tetapi setelah memikirkannya, Jack merasa ada beberapa hal yang tidak masuk akal. Jadi dia mengajukan pertanyaannya sendiri. Gunakan kekuatan absolut untuk memukul obsidian dan biarkan obsidian menyala dengan jumlah lampu yang sesuai. Ini terdengar adil dan adil. Tetapi jika Anda memikirkannya dengan cermat, itu tidak benar. Dia tidak bertanya tentang basis kultivasi ketika dia merekrut murid. Bukankah itu keuntungan besar jika dia berada di tahap akhir bawaan? Bisakah kita mengatakan bahwa bipolar sect benar-benar hanya merekrut orang untuk dijadikan umpan meriam? Setelah mendengar ini, si penjaga menggelengkan kepalanya. Ini bukan pejabat tamu. Meskipun sekte bipolar merekrut murid karena perang, itu tidak secara membabi buta merekrut umpan meriam. Bab 1934. Itu akan terlalu banyak. Untuk perekrutan ini, tingkat kultivasi tertinggi bersyarat dan tidak dapat melebihi tahap awal bawaan. Karena tahap awal bawaan adalah waktu terbaik untuk membuat seseorang marah. Dan nilai kultivasi tahap tengah kultivasi bawaan jauh lebih rendah daripada tahap awal bawaan. Setelah mendengar ini, Jack tercengang. Faktanya, Jack juga mengerti bahwa semakin tinggi dan semakin stereotip basis kultivasi seseorang, semakin rendah nilai sekte yang dikultivasikan. Oleh karena itu, sekte umum yang merekrut murid akan memilih ketika kekuatannya masih rendah. Tetapi apa yang membuat Jack bingung adalah perbedaan antara periode kongenital tengah dan periode kongenital awal. Mendengarkan arti kata si penjaga tampaknya merupakan perbedaan antara awan dan lumpur, yang membuat Jack sedikit tidak bisa dimengerti. Mungkin itu karena dia memiliki sedikit pemahaman tentang dunia dan beberapa tidak mengerti. Tetapi agar tidak membuat penjaga ini curiga, dia tidak terus bertanya. Setelah menanyakan ini, Jack tidak lagi ingin tahu tentang hal-hal lain dan berbalik pergi ke atas. Setelah memasuki ruangan, dia segera memasuki kapal roh Mustard lagi. Sekarang dia telah memadatkan pedang jiwa pertama, dan dia ingin memadatkan pedang jiwa kedua dalam 10 hari ini. Meskipun dia tidak tahu apakah itu akan berhasil pada akhirnya, dia tetap harus mencobanya. 10 hari waktu berlalu dalam sekejap. Selama 10 hari ini, Jack hampir tidak mengistirahatkan jiwanya dalam upaya untuk menyingkat pedang jiwa lagi. Tapi kali ini dia tidak tahu mengapa. Bahkan jika Jack mencoba yang terbaik, dia tidak bisa mengeluarkan pedang jiwa sama sekali. Meskipun dia memiliki ingatan akan kekuatan pendahulunya, dia tidak tahu mengapa pedang jiwa kedua tidak bisa terbentuk. Ini membuat Jack harus bertanya-tanya apakah dia telah melakukan garpu. Dia mencari ingatan jiwa senior yang kuat, mencoba mencari tahu apa yang dia lakukan salah. Tetapi setelah menonton untuk waktu yang lama, dia menggabungkan dengan proses kultivasinya sendiri, tetapi dia tidak menemukan apa yang salah. 10 hari terakhir telah berlalu, dan dia tidak punya pilihan selain mengakhiri latihan retretnya. Insiden ini menyebabkan Jack sedikit menderita. Bagaimanapun, dia memiliki kenangan untuknya. Dia masih banyak tersandung dalam kultivasinya. Dan dia bahkan tidak dapat menemukan di mana dia salah. Jadi mengapa tidak membiarkan Jack berjuang dan merasa tidak nyaman? Setelah meninggalkan pintu penginapan, Jack pergi ke kantor pemeriksaan sekte bipolar sesuai dengan bimbingan si penjaga. Kantor pemeriksaan sekte bipolar terletak di pintu belakang sekte bipolar. Meskipun ini hanya pintu belakang sekte bipolar, tetapi juga dibangun dengan megah. Di pintu yang tingginya lebih dari 6 kaki, ada semua jenis rune. Rune ini digabungkan untuk menyingkat lingkaran sihir. Adapun tujuan dari lingkaran sihir ini, basis kultivasi Jack masih tidak bisa memahaminya. Setelah Jack tiba, dia menemukan bahwa setidaknya ada 2.000 orang di depan pintu. Besarnya antrian benar-benar membuat tercengang, seperti yang dikatakan si penjaga. Karena kali ini sekte bipolar melonggarkan persyaratan untuk ujian masuk, yang menarik sejumlah orang yang tidak dikenal untuk datang untuk ujian. Jack berjalan ke dalamnya dan mengambil sudut, diam-diam menunggu penilaian dimulai. Dia tetap diam. Tetapi diskusi di sekitarnya berdengung seperti sarang lebah.
Berdiri tidak jauh dari Jack, seorang pria yang tampak lebih muda dari Jack berkata, "Paman kedua saya berkata selama saya bisa lulus ujian, dia akan memberi saya 200 kristal roh tingkat rendah dan membiarkan saya membeli barang-barang dengan santai." Pria yang berdiri di sebelahnya tertawa kecil. Nadanya bercampur dengan penghinaan. Saya berkata, "Bisakah Anda tidak begitu naif? Apakah Anda melihat orang-orang Ebony dan Ebony ini? Begitu banyak orang yang bersaing dengan Anda. Apakah Anda pikir Anda dapat melewatinya?" Setelah mendengar ini, pemuda itu cukup tidak puas, dan berkata dengan leher yang keras kepala, "Bukannya Anda tidak tahu aturan penilaian? Itu bukan masalah terlalu banyak orang. Selama saya bisa membuat obsidian menyala 3 lampu, aku bisa menjadi murid baru." Pria itu memutihkan pemuda itu dengan pandangan sekilas. "Kamu pikir mudah untuk membuat obsidian menyalakan 3 lampu, dan kamu ingin memikirkan tempat sekte bipolar. Itulah sekte tingkat ketiga yang gemilang. Bahkan di sekte tier ketiga, Zong bipolar juga merupakan sekte yang rumit. Bagaimana mungkin mudah untuk merekrut murid?" Pria muda itu tampaknya telah membangkitkan kemarahan dengan kata-kata ini. Apa yang salah dengan sekte peringkat ketiga? Bukankah ini situasi khusus sekarang? Pertempuran dengan sekte Hunyuan akan segera dimulai, dan bahkan sekte peringkat ketiga telah untuk melonggarkan kondisi. Bab 1935. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan ketidaksetujuan. "Kamu terlalu muda, dan kamu tidak memikirkannya dengan hati-hati. Apa konsep sekte tingkat ketiga? Di Sixuanzu tempat kita berada, sekte tingkat ketiga menambahkan hingga tempat besar, hanya 1 tangan. Ada berapa orang di Sixuanzu? Itu dihitung dalam triliunan. Jadi berapa banyak orang yang bisa masuk ke sekte kelas 3? Pemuda itu memutar kepalanya dan tidak mendengarkan penjelasan orang itu. "Saya tidak peduli tentang ini. Bagaimanapun, saya pasti bisa memasuki sekte bipolar, dan bahkan menjadi murid dalam sekte bipolar. Jangan berpikir saya yang sekarang tetapi lusa. Saya masih muda. Selama saya diberi waktu tertentu, saya pasti akan dapat maju beberapa langkah." Setelah mendengar ini, pria itu memutar matanya dalam sekejap, dan sepertinya tidak mau terus berhubungan dengan pria muda itu, dan menoleh untuk melihat ke arah lain. Jack berdiri dengan tenang, dan setelah mendengar kata-kata mereka berdua, dia memiliki pemahaman baru tentang sekte bipolar. Jumlah total sekte kelas 3 di Sixuanzu hanya dapat bertambah hingga 5. Meskipun dia tidak tahu seberapa besar Sixuanzu, arti dari kedua orang itu tampaknya lebih besar dari yang dia kira. Tampaknya setelah dia memasuki sekte bipolar, dia harus membaca semua akal sehat paling dasar di dunia ini, atau dia akan terlihat bodoh dan bodoh. Pada saat ini, ada keributan tiba-tiba di kejauhan. Sepertinya ada yang datang. Jack mengira penguji yang datang, tetapi ketika dia melihat ke pusat yang bising, dia menyadari bahwa itu adalah 2 orang yang mengenakan pakaian bangsawan. Kedua orang itu terlihat cukup baik, dan mata orang-orang di sekitar mereka penuh dengan kekaguman dan kecemburuan. Agaknya, identitas kedua orang ini jelas tidak biasa, tetapi Jack datang ke sini untuk pertama kalinya dan tidak mengenal mereka sama sekali. Tepat ketika Jack bingung, suara pemuda itu datang lagi di telinganya. "Bukankah itu Feng Qingcheng? Itu benar-benar ada di sini. Kamu bilang kita sedang terburu-buru, tapi sangat disayangkan kita harus mengambil penilaian bersama dengan Feng Qingcheng." Pria di sebelahnya menghela nafas tak berdaya. "Yang seharusnya datang akan datang. Bukankah kamu mengatakannya sebelumnya? Lebih banyak orang dan lebih sedikit orang tidak berpengaruh pada penilaian." Pria muda itu cukup sombong sebelumnya, tetapi sejak kemunculan pria bernama Feng Qingcheng ini, dia benar-benar layu seperti belalang ratu musim gugur. Semua orang berada pada level yang sama. Saya secara alami tidak merasakan apa-apa. Feng Qingcheng jelas jauh lebih baik dari kita. Dibandingkan dengan dia, saya adalah rumput lumpur di akar kaki belakang orang itu. Setelah mendengarkan evaluasi Feng Qingcheng dari 2 orang ini, Jack lebih ingin tahu tentang Feng Qingcheng di dalam hatinya. Feng Qingcheng tampaknya sangat terkenal dan yang terbaik di antara penonton, sehingga orang-orang ini bahkan tidak berani untuk bersaing. Diskusi di sekitarnya menjadi lebih keras setelah Feng Qingcheng tiba. Banyak orang mengeluh bahwa lebih banyak orang cemburu, tetapi mereka tidak dapat mempengaruhi Feng Qingcheng. Lihat siapa yang mengikuti Feng Qingcheng. Bukankah itu Qian Xiaoyun? Saya tidak berharap mereka berdua datang bersama. Ini juga untuk bersaing di depan obsidian, untuk melihat siapa yang bisa mendapatkan hadiahnya. Kita memiliki pertunjukan yang meriah kali ini. Feng Qingcheng adalah salah satu talenta terbaik dalam keluarga Feng, dan kekuatan Qian Xiaoyun tidak buruk. Mereka berdua pernah membuat pertarungan di pesta teh. Pada tahap akhir yang diperoleh, mereka dapat melawan tahap awal bawaan. Sekarang mereka berdua memasuki tahap awal bawaan pada saat yang sama. Kita tidak tahu tingkat kekuatan tempur apa yang telah dicapai mereka sekarang.